Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indiati Zahara, Muhammad Ridwan Kriasnata, dan Ida Mufidah Suryanintias. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tokoh Muhammad Hussein Tobatobai. Muhammad Hussein Tobatobai merupakan salah satu ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Nah, dengan latar belakang ajaran Syiah semasa beliau menuntut ilmu, maka sedikit banyak beliau memasukkan dan membawa ajaran Syiah ke dalam tafsirnya. Kitab tafsirnya beliau ini tidak hanya tersebar di kalangan Muslim Syiah, namun juga tersebar luas di kalangan Muslim Sunni. Di antara faktor penyebab diterimanya tafsir ini di kalangan Muslim Sunni adalah karena tafsir ini mengutamakan penggunaan sumber bil ma'thur sebagai sumber penafsirannya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memaparkan biografi Muhammad Hussein Tobatobai lebih dahulu. Muhammad Hussein Tobatobai bernama lengkap Al-Sayyid Muhammad Hussein bin Al-Sayyid Muhammad bin Muhammad Hussein bin Al-Mirza Ali Asghar Syekh Al-Islam Al-Tobatobai Al-Tabriz Al-Qadi. Beliau lahir di kota Tabriz, Iran, dengan nama Muhammad Hussein pada tanggal 29 Zulhijjah. Beliau datang dari rumpun keluarga ulama sekaligus akademisi yang sangat kuat memegang tradisi keilmuan selama 14 generasi. Telah melahirkan ulama-ulama Islam terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu. Ayahnya Muhammad merupakan salah seorang ulama terkenal tidak saja di Tabriz tapi juga di berbagai daerah lainnya di Iran. Pada masanya dia adalah keturunan seorang ulama besar yaitu Mirza Ali Asghar Syekh Al-Islam yang dihormati sebagai salah seorang ulama terhormat di Tabriz. Sementara kakeknya Al-Sayyid Muhammad Hussein adalah salah seorang murid terbaik dari pengarang Al-Jawahir dan Syekh Musa Kashif Al-Ghita. Bila diruntun sampai ke atas, nasab keluarganya ini bersambung hingga kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Masa kecil Tobatobai dilewati dengan menjadi seorang
piatu karena ditinggal wafat ibunya ketika masih berumur 5 tahun. 4 tahun kemudian, kesempitan hidup semakin melingkarinya dengan menjadi yatim piatu setelah ayah tercintanya menyusul ibunya. Belum lagi dengan tidak adanya penghasilan tetap untuk menyangga kebutuhan hidup yang disertai dengan menjauhnya para sahabat dan teman kerabat, sehingga dia merasakan hidupnya teralienasi dari lingkungannya sendiri. Situasi ini semakin diperparah lagi dengan sejumlah kesulitan lainnya. Keadaan sosioekonomi yang melanda daerahnya sebagai imbas dari adanya invasi Rusia. Namun semua kesempitan hidup tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mempraktekkan kehidupan irfaninya dengan cara melatih jiwa dan hatinya. Sebagaimana para pemikir Islam lainnya, pendidikan masa kecil Toba-Tobai berlangsung secara tradisional. Dengan kata lain, dia harus bersentuhan dengan ilmu-ilmu dasar yang merupakan basicnya ilmu. Di tanah kelahirannya, Tabriz, dia telah mempelajari Al-Quran dan berbagai kitab klasik mengenai kesusastraan dan sejarah. Tanah kelahiran Toba-Tobai menjadi sekolah pertama baginya untuk mengenyam pendidikan. Walinya yang diamanai oleh ayahnya untuk mengurus segala keperluannya mendatangkan seorang guru privat yang datang ke rumah. Proses belajar sistem privat ini dijalani oleh Toba-Tobai selama 6 tahun. Toba-Tobai mulai mengkaji berbagai buku klasik yang berisi tentang agama dan bahasa Arab dan sejarah. Tanah kelahiran Toba-Tobai menjadi sekolah pertama baginya untuk mengenyam pendidikan sambil mempelajari ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh para gurunya. Beliau juga mulai mempelajari beberapa bidang ilmu seperti fikih, usul fikih, filsafat, logika, gramatika, dan lain sebagainya. Proses belajar keseluruhan bidang ilmu tersebut ditekuninya dalam waktu selama 7 tahun. Dan beliau kemudian melanjutkan perjalanan keilmuannya di Universitas Syiah di kota Najaf, Irak. Di universitas ini, Toba-Tobai meneruskan kajiannya dalam ilmu nakliyah seperti syariah dan prinsip-prinsip jurisprudensi. Masa belajar Toba-Tobai di Najaf memakan waktu hampir 10 tahun lamanya. Selama kurun waktu tersebut, beliau menggali semua sumber ilmu pengetahuan, sehingga beliau menguasainya dengan baik dan sempurna. Semua ilmu tersebut, mulai dari fikih sampai tasawuf atau irfani dan matematika sampai filsafat. Toba-Tobai mewakili dari golongan ulama dan intelektual dari ulama Syiah yang punya pengaruh besar. Beliau telah menggabungkan perhatian dalam bidang fikih dan tafsir Al-Quran dengan filsafat, juga teosofi dan tasawuf. Dan orang yang mewakili satu penafsiran tentang Syiah yang lebih universal. Dalam golongan tradisional, Toba-Tobai
mempunyai penguasaan yang sangat menonjol, baik mengenai pengetahuan panutan syariat maupun lahiriah, dan sekaligus beliau seorang filosof Muslim tradisional yang terkemuka. Dan beliau wafat pada waktu subuh hari Ahad tanggal 18 Muharram pada tahun 1402 Hijriah dan dimakamkan di daerah Qum. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.